Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Waludin dari kelas reguler semester 3 dengan NPM 2022-001001. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk soal yang pertama yaitu laporan penjualan toko keramik Berkah Jaya. Untuk mengisi pada merek, harga, ukuran, diskon, total, kemudian total yang ini yang bawah, terbesar, terkecil, dan rata-rata itu pertama-tama menggunakan rumusnya. Untuk merek terlebih dahulu itu rumusnya sama dengan VLOOKUP A7 yang ini yang PLA itu di blok, kemudian A29 C31 yang ini yang MLA di blok hingga 100.000, kemudian diabsolutkan, lalu titik koma 2, checklist saja. Selanjutnya disalin, tarik ke bawah, tempel. Hasilnya seperti ini: Platinum, Milano, Mulia, Milano, sampai seterusnya. Selanjutnya untuk harga itu rumusnya sama saja, sama dengan VLOOKUP, kemudian blok yang MLA ini sampai 100.000, kemudian diabsolutkan, titik koma 3. Lalu disalin, tarik ke bawah, tempel. Untuk ukuran rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung right, buka kurung lagi A7, titik koma 3, tutup kurung, titik koma E28 H30. Yang kode ini dari kode sampai 0 itu di blok, lalu diabsolutkan, titik koma 2. Lalu disalin, di blok ke bawah, tempel. Selanjutnya itu diskon. Rumus diskon yaitu sama dengan if, kemudian right A7, titik koma 3 sama dengan tanda kutip U40, tanda kutip lagi, titik koma G30. G30 ini yang 10%, kemudian ditanda bintang D7. Jadi rumusnya persen ini 10% dikali sama harga. Dan seterusnya untuk U30 sama saja. Jadi 20% dikali dengan 100.000. Kemudian yang U50 itu 0 ini dikali sama 100.000. Kemudian untuk akhirnya itu tanda bintang E7 dikali sama jumlah 10, ini ya, jumlah 10. Kemudian ditarik ke bawah, tempel. Hasilnya 100.000, 0 rupiah, 480.000, sampai seterusnya. Kemudian untuk yang total itu menggunakan rumus sama dengan D7 tanda bintang E7 sama dengan dikurang G7. Jadi rumusnya itu harga dikali jumlah dikurang dengan diskon. Checklist. Kemudian salin, tarik ke bawah, tempel. Hasilnya 900.000, 3.000.000, 4.320.000, sampai seterusnya. Dan untuk yang total ini itu rumusnya sama dengan sum di blok yang ini 100.000 di blok sampai ke bawah sampai 120.000, checklist. Hasilnya 1.800.000.
Untuk yang sampingnya juga sama. Untuk yang jumlah itu di total pakai rumus sum. Yang ini 10 di blok ke bawah, checklist, hasilnya 376. Untuk yang diskon rumusnya sama, sum blok yang ini dari 100.000 sampai 408.000. Hasilnya Rp4.608.000. Untuk yang total sama, sum di blok dari 900.000 sampai 3.672.000 ini, checklist, hasilnya Rp40.492.000. Untuk yang terbesar itu rumusnya sama dengan max di blok lagi dari atas dari 100.000 sampai ke 120.000 rupiah. Itu hasilnya Rp150.000. Untuk yang ini sama dengan max blok lagi dari 10 sampai 34 ini, checklist, hasilnya 40. Untuk yang sampingnya cara cepat itu disalin aja, kemudian blok, tempel. Nah, hasilnya yang untuk diskon itu yang terbesar 960.000, kemudian yang total itu terbesarnya 4.320.000. Selanjutnya untuk yang terkecil ini itu menggunakan rumus sama dengan min, kemudian blok yang dari 100.000 sampai 120.000 ini, checklist, itu berarti yang terkecil adalah untuk harga ini 100.000. Selanjutnya untuk yang jumlah rumusnya min sama di blok dari 10 sampai 34 itu 10, kemudian disalin aja, tarik, tempel. Nah, untuk yang diskon itu yang terkecil itu Rp0, dan untuk yang total itu yang terkecil Rp900.000. Untuk rata-rata rumusnya sama dengan average, yang di blok dari 100.000 sampai 120.000 lagi, checklist. Nah, rata-ratanya untuk harga itu 120.000. Kemudian untuk yang jumlah sama dengan average, blok lagi sampai 34, checklist. Untuk yang jumlah itu rata-ratanya 25. Disalin saja yang ini, yang diskon sama total, tempel. Jadi untuk nilai diskon itu rata-ratanya Rp37.200, sedangkan untuk total itu Rp2.699.467. Seperti ini hasilnya untuk yang soal nomor pertama. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, itu soalnya Free Pascal menghitung volume balok. Untuk kodenya yaitu seperti ini: program balok, kemudian CRT, var, panjang, integer, lebar, integer, tinggi, integer, volume, integer, begin, kemudian readline, kemudian program menghitung volume balok, kemudian read, panjang balok, kemudian readline, panjang, kemudian di bawahnya read, lebar balok, kemudian readline, lebar,
kemudian red lagi, tinggi balok, ridlen, tinggi, bawahnya volume, panjang, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian red line, volume balok, tik 2, tanda petik, koma, volume, kemudian N. Selanjutnya dipencet checklist ini, kompilasi berhasil. Selanjutnya tanda panah ini. Kemudian diisi untuk panjang balok itu 24, kemudian lebar balok itu 9 cm, ini 12. Jadi volume baloknya itu 2592. Sekian untuk soal nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3, AutoCAD, cara pembuatannya. Yang pertama itu ball valve. Yang pertama cara pembuatannya: 1. Buat satu garis vertikal dengan perintah line, lalu pencet tombol F8 dan tentukan panjangnya, contoh 5000. Kedua, buat perintah offset dan pilih garis sebelumnya lalu buat jaraknya, contohnya 10.000. 3. Buat garis 2 diagonal yang menyatukan 2 garis vertikal sebelumnya. Lalu yang terakhir, buat lingkaran dengan perintah circle di bagian tengah dan tentukan radiusnya, contoh 2000. Selanjutnya get. Cara pembuatannya: 1. Buat 2 garis vertikal dan diagonal sama seperti sebelumnya. 2. Buat 1 garis bantu vertikal di bagian tengah himpitan antara garis. Ketiga, buat 2 garis horizontal kanan dan kiri. Keempat, offset 2 garis tersebut dan beri jarak, contohnya 5000. Selanjutnya tank. Itu cara pembuatannya: 1. Buat satu persegi panjang dengan perintah rectangle. Kedua, buat perintah explode untuk memisahkan bentuk menjadi garis. 3. Sebagian garis bantu buat perintah offset untuk 2 garis vertikal dengan jarak 2000 mm. Selanjutnya 4. Buat garis lengkung dengan perintah arc buat di antara garis yang sejajar di sebelah kiri dan kanan. 5. Selanjutnya garis bantu dihapus. Sekian untuk soal AutoCAD. Selanjutnya soal nomor 4 itu esai. Jawabannya yang pertama, hardware atau perangkat keras atau peranti keras adalah semua bagian fisik komputer, dan ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, seperti peranti lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, jenis-jenis software sistem. Yang ke-1, operating system. Kedua, application software. 3, utility software. Keempat, malware. Selanjutnya, jenis hardware proses. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. Kedua, VGA atau Video Graphic Adapter. Ketiga, RAM, Random Access Memory. Yang keempat, power supply. Selanjutnya, hardware output. Hardware output adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Selanjutnya, dampak positif teknologi informasi. Yang pertama, itu mengetahui informasi dengan cepat. Kedua, hubungan jarak jauh. Ketiga, memudahkan pemerintah dalam memberitahukan kebijakan.
Keempat, mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sekian dari saya untuk menjawab soal UAS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.